Cerita diawali dengan memperlihatkan kilas balik masa lalu Hamja yang kala itu masih bernama asli yakni Jirat sedang mengantarkan sahabatnya bernama Gofar menemui gembong narkoba bernama Tafif untuk mengambil barang haram pesanan ayahnya. Tak hanya itu, si ayah juga memesan senjata api kepada mafia ini untuk alasan perlindungan diri karena rupanya ayah Gofar bekerja sebagai kurir di dalam jaringan si mafia ini. சரி கிளம்பு பணத்தை கீழே கொடுத்துட்டு போ கண்டிப்பா அடுத்த வாட்டி பொருளை வாங்குறதுக்கு உன் அப்பா வரணும். Setelah mendapat senjata yang diinginkan, mereka langsung pergi ke suatu tempat dengan menggunakan kereta api. Setibanya di tujuan, Gopar langsung izin pamit kepada Jirat karena ternyata senjata tadi bukan untuk keperluan ayah Gopar, melainkan permintaan Jirat yang berencana menyelamatkan sang adik dari sekapan pejabat korup. Dengan penuh kehati-hatian, Jirat langsung menyusup ke kamar yang kebetulan si pejabat korup itu ada di sana. Jirat sempat menahan tembakan untuk menanyakan keberadaan sang adik kepadanya. Namun alih-alih menjawab, si koplok pejabat ini malah diam-diam mengambil senjata yang ada di meja sehingga saat sedang berhadapan dengan anak si pejabat, Jirat akhirnya berhasil mendapat informasi mengenai lokasi tempat penyekapan sang adik. Meski si anak ini sempat memohon kepada Jirat agar mengampuninya, tapi hal itu tidak membuat Jirat iba dan langsung menghabisinya saat itu juga. ஜாசி, வேணாம் சுல்தான், வேணாம். Akibat penyerangan berdarah terhadap keluarga pejabat itulah, Jirat akhirnya diseret ke meja hijau untuk diadili. Pengacara Jirat berdalih bahwa aksi kliennya itu adalah hal wajar karena sang pejabatlah yang terlebih dahulu menghabisi ayah Jirat demi bisa merebut tanahnya. Namun meski si pengacara telah berjuang habis-habisan mengungkap konspirasi kelam itu, semuanya sia-sia karena kekuasaan si pejabat terlalu kuat hingga akhirnya Jirat tetap dijatuhi vonis hukuman mati. யுவர் ஆனர், நம்மளுடைய இந்திய சட்டத்தையே அவமதிக்கிறதுக்கு சமம். Sadar bahwa Jirat tidak bisa berbuat apa-apa lagi dengan keputusan hakim yang sudah ditetapkan, Jirat menghampiri Gopar untuk menitipkan ibu dan sang adik agar dia selalu menjaga mereka. Namun tepat saat Jirat sedang dalam perjalanan untuk dibawa menuju lapas, tiba-tiba rupanya aksi penyergapan tadi adalah ulah Biro Intelijen yang tak lain adalah Sanjay agar bisa membawa Jirat ke markas. Sanjay menawarkan kesepakatan kepada Jirat untuk bekerja di bawah naungannya dalam menjalankan misi Durandar, yaitu penyusupan ke jantung organisasi teroris di Pakistan. Dengan fakta bahwa Jirat memiliki latar belakang darah militer, tanpa ragu ia pun langsung menyetujui kesepakatan dengan Sanjay. காயப்பட்ட சிங்கம் ரொம்ப ஆபத்தானது. Setelah 2 tahun Jirat menjalani pelatihan khusus dan menguasai berbagai kemampuan yang diwajibkan, Sanjay memberitahu Jirat bahwa pemerintah akan mengirimkan dana sebesar Rp30.000 setiap bulan kepada keluarganya sebagai bentuk uang kompensasi. Sanjay juga memberikan identitas baru kepada Jirat dengan nama Hamja yang berarti singa, dengan harapan besar agar Hamja mampu menjelma menjadi penguasa tangguh di tengah hutan musuh yang akan disusupi nanti. வீரமான சிங்கம், நீ மொத்த காட்டையும் ஆளணும். Itulah sekilas tentang masa lalu Jirat atau lebih dikenal dengan nama Hamza yang kini sedang menghadiri pemakaman Rehman. Kematian ketua geng ini membuat para pengikutnya sangat sedih karena telah kehilangan orang yang selama ini menjadi panutan mereka. Namun di tempat berbeda, geng yang lainnya justru larut dalam pesta karena sang rival telah tiada. Kematian Rehman membuat pria yang bernama Gojin naik pitam dan sangat ingin balas dendam terhadap Chaudhry, yakni polisi kejam yang telah menghabisi sepupunya. Hamja sempat memperingatkan Gojin agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan untuk menghabisi Chaudhry karena tanpa rencana matang itu sangatlah mustahil. ஷேரி பலோஜோட சாவுக்கு பழி வாங்க சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. Hamja berhasil membawa orang dari geng lawan yakni geng Arsad Papu bernama Rizwan yang sebenarnya dia adalah agen mata-mata India. Rizwan mengatakan bahwa Arsadlah yang telah memberitahu Chaudhry mengenai lokasi dan waktu yang tepat untuk menghabisi Rehman. Mendengar kenyataan itu, Gojin yang sangat murka pun langsung menyuruh semua anak buahnya untuk memburu si Arsad saat itu juga. Tidak hanya Hamja dan pasukannya yang bergerak menggempur geng lawan, Chaudhry juga ikut melancarkan serangan terhadap kelompok tersebut dengan dalih menggelar operasi pemberantasan geng karena pada faktanya Rizwan telah berbohong mengenai hubungan Arsa dan Chaudhry untuk memprovokasi Gojin agar menyerang kelompok geng lawan.
Meski sebagian besar anak buah Arsyad telah dihabisi, namun keberadaan Arsyad sampai sekarang masih belum juga ditemukan. Hamzah yang menyadari bahwa Arsyad pasti bersembunyi di suatu tempat pun langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membakar habis kawasan persembunyian si Arsyad. Karena situasi semakin terdesak, Arsyad akhirnya meminta bantuan kepada Jamil yang notabene sebagai pejabat di kota itu. Jamil dengan senang hati bersedia membantu dengan menyuruh Arsyad untuk bersembunyi di pabrik susu miliknya. Namun setelah Arsyad sampai di sana untuk bersembunyi, tiba-tiba ya, rupanya semua itu rencana Hamzah CS untuk meringkus si Arsyad yang telah berkoordinasi dengan mertuanya yakni si Jamil. Tanpa menghamburkan durasi, Gojin yang sudah murka pun langsung menghabisinya saat itu juga. Keesokan harinya Gojin yang masih diselimuti amarah mengerak Arsyad ke tengah-tengah pasar untuk dijadikan tontonan warga. Dengan sangat bengis, Gojin kemudian memenggal kelapa Arsyad dan mengumumkan bahwa sekarang merekalah satu-satunya penguasa di Liari. Namun di balik euforia kejam tersebut, Gojin sama sekali tidak menyadari bahwa Hamzah telah merekam aksi kekejamannya secara diam-diam. Rekaman itu ternyata dikirim ke presiden yang membuatnya sangat marah karena selama ini publik tahu geng Baloch sangat dekat dengan pemerintah. Demi menjaga stabilitas politik agar tetap terkendali, sang presiden akan mengambil tindakan ekstrim dengan cara melabeli geng Baloch sebagai kelompok ekstrim yang dilarang di negaranya. Sang presiden yang sudah muak dengan kelakuan Gojin sempat berniat untuk mengeksekusi pria itu di tempat, namun Jamil menentang keras ide gegabah itu karena berpotensi memicu gejolak politik baru. Sebagai gantinya, Jamil menyarankan menggunakan undang-undang anti teror untuk meringkus Gojin secara legal, lalu menyewa orang untuk menghabisinya di dalam sel, sehingga dengan cara itulah mereka tidak bisa disalahkan atas kematian si Gojin nantinya. Jamil yang sangat lihai dalam bermuka dua pun langsung menyuruh Gojin untuk segera melarikan diri ke Dubai sebelum pasukan pemerintah memburunya. Mendengar hal itu, Gojin sempat tersulut emosi karena tidak terima diperlakukan seperti pecundang hingga harus melarikan diri dari negaranya. Sebagai bentuk loyalitas kepada ketua gengnya saat ini, Hamzah mencoba menenangkan lalu memperingatkan untuk selalu menggunakan otak dingin jika ingin selamat dan membalaskan dendam atas kematian Rehman. Setelah berpikir jernih, Gojin pun bersedia untuk pergi dari sana yang langsung diantar ke bandara oleh si Hamzah. Secara diam-diam, rupanya Hamzah telah menghubungi pihak intelijen Dubai untuk membocorkan informasi kepergian Gojin, sehingga berkat kabar itulah, Gojin berhasil diamankan oleh para petugas yang sudah bersiaga di sana. Pada akhirnya, lewat strategi jenius itu, Hamzah berhasil menyingkirkan satu persatu penguasa Liari hingga berhasil memegang kendali penuh atas geng Baloch. Karena pada kenyataannya, siapapun yang berhasil menguasai wilayah Liari, maka dia akan menjadi penguasa mutlak atas Karachi. Dan siapa yang berhasil memegang Karachi, dialah yang bisa mengontrol penuh atas pusat politik Pakistan. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Hamzah menyaksikan berita Chaudhry yang diberi penghargaan atas keberhasilan menghabisi 4 pemuda calon anggota kelompok separatis Baloch. Hamzah yang geram dengan berita itu pun langsung menyalahkan si mertua karena tidak memberitahunya atas rencana pembantaian mereka. Jamil berdalih bahwa tidak ada gunanya Hamzah mengetahui rencana itu karena semua skenario tersebut diinisiasi langsung oleh penguasa Pakistan. Dengan nada dingin, Hamzah menegaskan bahwa sesungguhnya penguasa Pakistan adalah orang yang berhasil memegang Liari. Hamzah mengancam jika pemerintahan saat ini tidak sesuai dengan keinginannya, maka rejim itu harus digulingkan. Hamzah juga menuntut Jamil untuk segera meninggalkan partai penguasa karena dia akan mengalihkan seluruh dukungan suara geng Baloch ke partai oposisi. Hamzah bersama Jamil langsung pergi menemui Nawaf selaku pimpinan partai oposisi untuk membahas tentang rencananya. Nawaf sangat senang karena mendapat dukungan dari Hamzah, orang yang saat ini paling berpengaruh di Liari, sehingga dengan waktu singkat, kota Karachi menjadi basis terbesar pendukung partai si Nawaf. Berkat manuver politik yang agresif itulah, Nawaf akhirnya berhasil memenangkan pemilu hingga resmi dilantik menjadi Perdana Menteri. Nawaf tanpa ragu-ragu menegaskan bahwa pencapaian besar ini tidak luput dari dukungan penuh yang diberikan oleh Hamzah, sehingga dengan demikian, pidato kemenangan barusan seketika melambungkan nama Hamzah di kalangan para elit politik.
Tidak hanya dihormati di kalangan para petinggi politik, Hamzah juga mendapatkan tempat yang sangat terhormat di hati masyarakat suku Baloch. Atas segala kontribusi dan pelindungannya, Hamzah bahkan dianugerahi gelar sakral yaitu Sir-e-Baloch, sebuah penghargaan tertinggi sebagai sosok yang paling dihormati di semua komunitas Baloch. Dengan fakta bahwa sekarang Hamzah telah menyandang gelar sebagai King of Liari, Hamzah akhirnya dibawa oleh si Opung yakni kepala intelijen Pakistan untuk bertemu dengan orang yang sangat berpengaruh di negara ini. Namun setibanya di sana, Hamzah dibuat terkejut setengah mati karena orang penting itu tiada lain adalah Rajesh, yakni buronan nomor 1 yang paling dicari oleh negara India. കാശ്മീരിലെ നമ്മളോട് പണി തുടരും. Melihat kondisi kesehatan Rajesh yang kian memburuk, namun otaknya masih sangatlah tajam dalam merancang berbagai konspirasi untuk menghancurkan India, Rajesh sengaja mengumpulkan orang-orang penting ini untuk menyusun rencana baru demi bisa memenangkan pencalonannya di pemilu Uttar Pradesh, termasuk memerintahkan pemasok uang palsu India bernama Janani agar menggelontorkan dana sebesar 60.000 kore untuk dana kampanye nanti. Tidak hanya itu, Rajesh juga menugaskan Hamzah untuk mengawasi penyelundupan narkoba berskala besar ke negara India. Siasat licik itu sengaja dirancang untuk menyerang generasi muda dan keuntungannya akan dibelikan senjata canggih untuk kelompoknya. Meski di awal Hamzah sempat menolak karena bisnis narkoba bukanlah ranah operasinya, tapi Rajesh menegaskan bahwa Hamzah harus melaksanakan tugas itu sebagai bukti final loyalitasnya terhadap negara Pakistan. அப்படியே என்ன மாதிரியே முறைச்சுக்கிட்டு நிக்கிறா. Semua informasi penting tadi langsung Hamzah sampaikan kepada Komar sebagai orang yang bertugas melaporkan ke intelijen India. Hamzah juga meminta dimetil merkuri yakni senyawa kimia yang sangat berbahaya untuk menghabisi si Rajesh tepat saat pertemuan berikutnya. எனக்கு டைமெத்தில் மெர்க்குரி வேணும். சரி, நான் ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன். Besoknya, Hamzah ditugaskan untuk menjemput 3 orang bandar yang baru saja tiba dari India. Namun dia kembali dibuat terkejut setengah mati saat menyadari bahwa salah satu dari mereka adalah teman masa kecilnya yakni Gopar. Entah karena benar-benar tidak mengenali Hamzah yang sekarang atau hanya berpura-pura, Gopar menunjukkan sikap yang sangat dingin dan acuh tak acuh, bahkan ketika mereka berdua duduk bersebelahan di dalam mobil. இங்க இருக்கு. இது வெறும் ஒரு 5-6 டிஸ்ட்ரிக்ட்லயே தீந்து போயிடும். Setibanya di kediaman si Opung, Hamzah lagi dan lagi dikejutkan dengan keberadaan orang yang dahulu pernah membajak pesawat India bernama Johor yang sekarang malah banting setir dengan berbisnis narkoboy. Johor kemudian membawa sampel berbagai jenis barang haram untuk dicek kualitasnya oleh si Gopar. Setelah diperiksa, mereka akhirnya menyepakati nilai transaksi dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya. தயவு செஞ்சு நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும். Untuk merayakan kesepakatan besar ini, Gopar meminta dari si Opung menggelar sebuah pesta di rumahnya. Namun berhubung si Opung harus pergi, dia menyuruh Hamzah untuk menjamu Gopar, yang padahal Hamzah tidak ingin berlama-lama dengan Gopar karena takut penyamarannya akan terbongkar. அதுவும் நம்ம பசங்களோட அப்படி ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க. Singkat cerita, malam pun poe. Semua tokoh penting dari Karawaci datang ke pesta Hamzah tak terkecuali dengan Komar. Gopar yang kebanyakan minum pun meminta Hamzah untuk mengantarkannya ke toilet karena dia kebelet berak. Namun sungguh terkejutnya Hamzah saat dipanggil oleh Gopar dengan nama masa kecilnya yaitu Jirat, karena ternyata si Gopar sudah menyadari bahwa itu adalah Hamzah sejak pertama kali mereka bertemu di bandara. Gopar sangat dibuat kecewa karena mengira selama ini Hamzah sudah meninggal, tapi nyatanya dia telah menjadi gangster di Pakistan. Gopar yang dipengaruhi barang haram pun sempat ngacap rukte Prarugu dan sempat akan membongkar penyamaran Hamzah sehingga di tengah kepanikan yang kian memuncak, Komar tiba-tiba masuk ke dalam toilet dan terperangah saat mendapati Gopar yang rupanya sudah modar. Sadar bahwa situasi ini dapat menghancurkan seluruh misi rahasia mereka jika Hamzah sampai tertangkap, Komar pun akhirnya rela berkorban menjadi pelaku pembunuhan Gopar dan lekas menyuruh Hamzah untuk segera pergi dari tempat itu. கிளம்பு, நான் பாக்குறேன். போ, 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 போ. Saat Hamzah sedang berbaur dengan para tamu pesta, tiba-tiba terdengar suara tembakan berasal dari toilet yang ternyata Komar sudah dicurigai mata-mata oleh anak buah Chaudhry. Hamzah yang sudah bekerja sama dengan Komar pun langsung menembaknya saat itu juga dengan alasan mata-mata harus segera dimusnahkan dari negara ini, yang padahal ia takut penyamarannya akan segera terbongkar. ஏன் வீட்டு விருந்தாளியை கொண்டிருக்கான் இந்த போறபோக்கு நான் எப்படி விட சொல்ல
Aksi tadi malah menjadi bumerang bagi Hamzah karena Chaudhry mulai mencurigainya sebagai mata-mata, apalagi setelah mengetahui bahwa Hamzah dulu pernah bekerja di warung si Komar saat dia baru masuk ke kota Liari. Chaudhry yang tidak ingin kecolongan lagi pun langsung menyuruh anak buahnya yang bernama Samsul untuk segera melakukan penyelidikan. எப்பெல்லாம் சந்தேகம் வருதோ அப்பெல்லாம் அதை விசாரிச்சு பார்க்கணும். Tanpa mereka sadari, percakapan rahasia tersebut rupanya terdengar oleh Yuli yang kebetulan sedang berada di sana. Karena penasaran, Yuli diam-diam menggeledah barang-barang pribadi milik suaminya tanpa pengetahuan Hamzah, dan betapa terkejutnya dia saat menemukan sebuah buku catatan rahasia yang berisi daftar nama-nama target eksekusi. Sadar jika ternyata Hamzah selama ini adalah agen mata-mata India, Yuli langsung menodongkan senjata api ke arahnya karena sudah terlanjur sangat kecewa. Namun dengan tenang tapi pasti, Hamzah langsung menghampiri sang istri sambil memohon agar Yuli memberikannya waktu untuk menjelaskan semuanya. Tanpa menutupi apapun, Hamzah langsung berterus terang mengenai identitas aslinya yang selama ini disembunyikan. Hamzah menegaskan bahwa musuh sejatinya bukanlah negara Pakistan, melainkan jaringan teroris kejam yang telah membantai banyak nyawa yang tak berdosa di India. Sebagai jaminan atas ketulusannya, Hamzah bahkan berjanji bahwa begitu misi besar ini selesai, Yuli sepenuhnya berhak untuk melaporkan Hamzah ke pihak berwajib. நான் யாருன்னு இந்த உலகத்துக்கு நீ வெளிச்சம் போட்டு காட்டிக்கோ. Singkat cerita, Chaudhry mendapat laporan intelijen mengenai Hamzah yang menemui kelompok Baloch untuk merencanakan pembebasan Gojin saat dia akan pulang ke Pakistan. Chaudhry yang dibuat marah karena sekarang Hamzah mulai melewati batas pun langsung menyuruh Samsul untuk pergi melakukan pengamanan terhadap Gojin. Sementara dirinya akan pergi ke rumah Hamzah untuk segera menghabisinya. அதுக்கப்புறம் அந்த 2 பலோச்சங்களோட தலையை வெட்டி நாய்க்கு போடுவோம். Rencana busuk Chaudhry rupanya telah terendus oleh Hamzah berkat informasi berharga dari salah satu polisi yang masih waras. Hamzah yang mengetahui hal itu pun melapor pada si Chaudhry untuk memberitahunya bahwa dia sudah menyiapkan kejutan untuk Chaudhry sehingga beberapa minggu kemudian, Gojin akhirnya diadili di pengadilan Karawaci yang membuatnya harus mendekam di penjara. Hamzah lalu menjenguk Gojin untuk memastikan bahwa keselamatannya akan tetap terjamin selama berada di dalam sel. Bahkan Hamzah memberikan segepok uang untuk menyogok kepala sipir agar dia memberikan perlindungan ekstra terhadap Gojin. Singkat cerita, Hamzah pergi ke Dubai untuk menemui kepala intelijen India yakni Sanjay. Pertemuan itu adalah untuk memberitahukan Hamzah bahwa sekarang Perdana Menteri telah memberikan wewenang penuh kepada Hamzah untuk menumpas semua jaringan teroris. Sehingga dengan keputusan ini, Sanjay berharap kepada Hamzah agar dia bisa memanfaatkan momentum itu sebaik mungkin. எலினாவும் சாயன் அப்படி இருக்காங்க. Sanjay yang mendapat informasi krusial dari Hamzah bahwa Rajesh berniat menyusupkan kembali uang palsu senilai 60.000 crore ke India. Sanjay langsung meminta anak buahnya untuk mengumpulkan data intelijen karena dia akan menghadap Perdana Menteri demi memberikan pengarahan terkait pengaktifan operasi Green Left untuk melacak semua uang palsu yang sebagian telah masuk ke India. அதுவும் இவ்வளோ ஃபேக் கரன்சிஸ் உள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். Tepat pada tanggal 8 November, pemerintah secara resmi mengeluarkan kebijakan demonetisasi, yakni mencabut status semua mata uang pecahan 500 dan 1.000 rupiah yang beredar di masyarakat, sehingga kebijakan ini membuat Janani kalang kabut karena semua uang palsu yang sedang dicetak memiliki pecahan yang diblokir oleh pemerintah India saat ini. उनके हितों की, कौम के हक की पूरी रक्षा की जाएगी. Janani yang panik pun mencoba menghubungi si Opung untuk meminta bantuan, tapi si Opung yang tidak bisa berbuat apa-apa pun malah mematikan telepon dari si Janani. Namun kepanikan itu seketika lega setelah Hamzah akan membantu dan bersedia untuk datang menemuinya. Tapi alih-alih mendapat bantuan, Hamzah malah menghajar si Janani dan membakar semua uang palsu yang ada di pabriknya. Di India sendiri, Sanjay menemui Kepala Polisi Uttar Pradesh untuk menyerahkan semua bukti keterlibatan Atif dengan kelompok separatis Pakistan, sehingga Atif pun tidak bisa mengelak lagi dan langsung ditangkap oleh pihak berwajib. Setelah mendapatkan wewenang penuh atas pemberantasan jaringan teroris, Hamzah secara diam-diam menghabisi semua pentolan kaum kelompok separatis yang bertanggung jawab atas serangan dan aksi teror di India, termasuk si goblok ini yang dulu pernah membajak pesawat India.
Karena banyak anggota Separakis yang dibunuh oleh orang yang tidak dikenal, Hamzah ditelepon oleh si Opung untuk memberitahunya bahwa Rajes ingin mengadakan pertemuan mendadak. Tidak ingin menyanyiakan momen emas itu, Hamzah langsung mempersiapkan racun merkuri yang sudah disiapkan, kemudian menempelkan di jari tangannya dengan plaster khusus. Rupanya, Rajes berencana melakukan serangan besar-besaran ke India untuk melakukan balas dendam terkait kematian para kelompok separatisnya, sedangkan Hamzah ditugaskan untuk mempersiapkan senjata dalam skala besar sementara si Opung ditugaskan untuk membebaskan Atip karena bagaimanapun, Atip merupakan gerbang utama bagi masuknya pasukan separatis ke India. அந்த யூபிக்காரன் ஆத்திஃப் அகமட் கிட்ட தகவல் சொல்லிடு. Setelah diskusi selesai, kini tiba saatnya Hamzah untuk mengeksekusi Rajes dengan racun di tangannya yang sudah dipersiapkan. Namun sayang rencana tersebut gagal total karena seorang suster yang tiba-tiba datang. Malam harinya si Opung menghubungi Atip untuk memberitahukan kalau dia sudah menyusun rencana agar Atip bisa keluar penjara. Tanpa mereka sadari, pembicaraan itu didengar oleh sipir yang merupakan orang dari intelijen untuk mengawasi si Atip. அல்லாஹ் ஹாஃபிஸ். வாழ்மூத்து. Beberapa hari kemudian, Hamzah bersiap berangkat untuk mengambil seluruh pesanan senjata yang akan dikirimkan ke markas kelompok separatis. Sebelum pergi, Hamzah memberikan paspor dan tiket pesawat terhadap Yuli karena setelah pengiriman ini, mereka berencana akan pergi ke luar negeri tanpa Hamzah sadari. Ternyata selama ini pergerakannya selalu dipantau oleh si Samsul. Saat Yuli sedang mengemasi pakaiannya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan Samsul yang sudah ada di tempat itu bersama pasukannya. Samsul bertanya kepada Yuli apakah Hamzah merupakan agen mata-mata India yang menjadi dalang dari tewasnya para kelompok separatis. Bahkan Samsul berjanji kalau Yuli berkata jujur, maka dia dan putranya akan selamat. Tapi kalau sampai berani berbohong, mereka berdua akan dihabisi karena telah bersekongkol dengan musuh. நீ வாழ்க்கை முழுக்க ஜாயினோட முகத்தை பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பே கிடைக்காதா. Karena tidak punya pilihan lain, Yuli akhirnya membocorkan semua informasi dan identitas asli suaminya kepada Samsul, sehingga tanpa buang-buang waktu, Samsul langsung melaporkan informasi itu kepada si Opung, yang tepat pada saat itu sedang melihat berita tentang kematian tragis yang dialami oleh si Atip. நம்ம ஆளுங்களோட சாவுக்கு அவன் தான் காரணம். Betapa sangat dibuat murkanya si Opung setelah mengetahui orang yang selama ini dipercaya ternyata agen mata-mata India. Bahkan saking marahnya, dia nekat mempateni si ayah yang selama ini selalu memedang sebelah mata dan meremehkan kemampuannya. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Rombongan Hamzah akhirnya tiba di markas para kelompok separatis dan langsung disambut dengan hangat oleh si Opung. Namun semua terasa janggal setelah Ridwan yang selalu menemani Hamzah tidak diizinkan masuk. Sadar posisi Hamzah kini sudah terisolasi, si Opung mulai menyerang psikisnya dengan mengatakan bahwa dia sangat ingin membumi hanguskan negara India sehingga... எனக்கு தெரியுது. Si Opung yang tidak ingin menghabisi Hamzah begitu saja, sengaja membiarkannya tetap hidup untuk menyerang mental lebih lama. Namun bukannya takut, Hamzah malah menertawakan si Opung dan mengatakan bahwa dia mempunyai kejutan untuknya. Dan tebak apa kelanjutan yang dimaksud oleh si Hamzah? பழி வாங்கணுமா வேண்டாமா. Ya, jauh sebelum itu Hamzah ternyata telah menyusun bidak caturnya dengan rapi. Ia diam-diam memprovokasi suku Baloch agar menyerang kelompok separatis dengan mengenakan seragam militer resmi, sebuah taktik adu domba brutal namun jenius yang dirancang khusus untuk memantik perang terbuka antara kelompok separatis dengan tentara militer. Menyadari markasnya sudah hancur lebur, si Opung akhirnya melarikan diri dengan tertatih-tatih. Hamzah langsung memburunya dan menghujani tanpa ampun lewat rentetan serangan bertubi-tubi hingga pertarungan sengit akhirnya tak terhindarkan antara dua pria begundal ini. Meski Hamzah sempat terpojok akibat rantai besi yang melilitnya, namun hal itu justru memicu lonjakan adrenalin yang melipat gandakan kekuatannya sehingga... Setelah memastikan semua targetnya tuntas, Hamzah menghubungi Yuli untuk terakhir kalinya. Dia menyuruh Yuli untuk segera terbang ke luar negeri dan jangan pernah kembali lagi ke Pakistan demi keselamatan Yuli dan putra mereka. Namun sayang, setelah teleponan ditutup, Hamzah akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian.
Hamzah langsung disiksa habis-habisan oleh Samsul agar dia mengatakan siapa yang terlibat dalam misinya. Hamzah tetap diam meski tubuhnya penuh dengan luka, tidak ingin berkhianat kepada negaranya sendiri. Di tengah penyiksaan itu pula, Hasan selaku kepala intelijen Pakistan tiba-tiba ditelepon oleh Sanjay untuk segera melakukan negosiasi. Intinya, Sanjay mengancam akan membocorkan pertemuan rahasia antara Hasan dengan pihak musuh Pakistan terkait penjualan rahasia senjata nuklir. Hal itu justru membuat Hasan dilema karena tidak mungkin melepaskan mata-mata begitu saja. Namun jika menolak, rahasia pengkhianatannya terhadap negaranya sendiri yakni Pakistan yang jauh lebih fatal pasti akan dibocorkan ke publik oleh Sanjay. Hamzah mencoba memberikan solusi dengan melemparkan tuduhan mata-mata kepada Gojin yang saat ini mendekam di penjara, sehingga Hasan yang tidak punya pilihan pun dengan terpaksa akhirnya menyetujui rencana Hamzah, karena sebenarnya Hamzah sengaja membiarkan Gojin untuk tetap hidup demi bisa mengantisipasi situasi darurat seperti ini. Setelah kesepakatan disetujui, Hamzah akhirnya dibawa menuju bukit perbatasan untuk dijemput oleh seseorang, dan tebak siapakah orang yang akan menjemput Hamzah. Ya, ternyata Jamil adalah mata-mata India yang sudah lama beroperasi di sana untuk mengawasi konstelasi politik di Karachi. Hamzah seketika teringat perkataan Sanjay bahwa pergerakannya akan diawasi oleh seorang koordinator yang siap membereskan segala kesulitan jika saat terdesak. Dan benar saja, selama ini Hamzah selalu dibantu oleh Jamil yang bekerja di balik layar. Tidak hanya itu, Jamil juga mengatakan bahwa dia lebih dahulu berhasil meracuni si Rajesh hingga sampai sakit-sakitan, sebab menurut Jamil, melihat sosok buronan hidup dalam kesengsaraan jauh lebih memuaskan daripada langsung menghabisinya di tempat. Setibanya di India, Hamzah juga disambut dengan pelukan hangat oleh Sanjay yang sangat bangga dengan agen terbaiknya. Sanjay menyuruh Hamzah agar segera beristirahat karena besok akan ada interogasi penugasan dari pihak komando pusat. Keesokan harinya saat Sanjay sedang menikmati sarapan, tiba-tiba bawahannya datang membawa kabar mengejutkan bahwa Hamzah sudah tidak ada di kamar hotel. Rupanya, Hamzah diam-diam telah berada di stasiun kereta untuk pergi menuju kampung halamannya karena sudah sangat rindu dengan adik dan juga sang ibu tercinta. Sesampainya di sana, Hamzah merasa sangat bahagia ketika melihat mereka dalam keadaan sehat walafiat. Namun, langkahnya terhenti karena Hamzah menyadari bahwa dia sudah dianggap meninggal oleh keluarganya, sehingga Hamzah memutuskan untuk tidak jadi pulang demi menjaga keselamatan keluarganya dan kebahagiaan yang mulai bersemi kembali di rumahnya. Tamat.